Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alesa Putri dengan NIM 2311045. Saya dari kelas PAI 4B. Di sini saya akan mengumpulkan tugas UAS, yaitu menjawab soal tugas UAS mata kuliah Masail Fikih, menjawab soal tapi dalam bentuk video. Di sini saya akan menjelaskannya menggunakan laptop. Jawabannya ada di dalam PPT ini dan saya akan menjawabnya dengan di dalam video ini. Baik, yang pertama pertanyaannya itu adalah, bayi tabung merupakan proses pembuahan di luar tubuh antara semen suami dan ovum istri dan diimplementasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermatozoon, ovum, dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu. Padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Nah, pertanyaannya itu ada 3. Yang pertama ada, berikan analisis Anda terkait hal tersebut, terkait dengan proses bayi tabung. Di sini saya sudah menjelaskan, sudah menjawab, namun saya akan menjelaskannya di lewat video ini. Yang pertama, menurut analisis saya, ini bayi tabung ini tersendiri adalah salah satu solusi untuk suami istri yang tidak bisa mendapatkan keturunan atau mendapatkan anak. Ini salah satu solusi atau jalan keluar yang bisa mereka tempuh untuk mendapatkan keturunan. Nah, bayi tabung itu sendiri pengertiannya itu adalah bayi tabung dalam bahasa kedokteran disebut in vitro fertilization atau IVF, adalah suatu upaya memperoleh kehamilan dengan jalan mempertemukan sel sperma suami dengan sel telur istri dalam suatu wadah khusus tanpa melalui senggam. Dalam proses bayi tabung ini, sel telur yang sudah matang diambil dari indung telur lalu dibuahi dengan sperma di dalam sebuah medium cairan. Setelah berhasil, embrio kecil yang terjadi dipertemukan itu lalu dimasukkan ke dalam rahim dengan harapan dapat berkembang menjadi bayi. Dimasukkan ke dalam rahim istri setelah dipertemukannya sel telur dan sel sperma tadi. Proses yang berlangsung di laboratorium ini dilaksanakan sampai menghasilkan suatu embrio yang akan ditempatkan pada rahim ibu. Embrio ini kelak juga dapat disimpan dan dibeku dan dapat digunakan kelak jika dibutuhkan. Bayi tabung ini merupakan pilihan untuk memperoleh keturunan bagi ibu-ibu yang memiliki gangguan saluran pada tubanya. Sebenarnya sudah banyak pasangan yang sudah melakukan proses bayi tabung ini. Ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Baik, selanjutnya itu ada pandangan ulama dan hukum Islam tentang proses bayi tabung ini. Sebagian ulama meyakini kecanggihan teknologi sekarang itu bayi tabung itu dapat dihalalkan dengan beberapa syarat. Yang pertama itu, apabila sperma yang ditabung dan dimasukkan ke dalam rahim wanita bukanlah sperma dari pihak lain, maka hukumnya haram. Yang kedua itu, jika sperma berasal dari pasangan suami istri yang sah, namun cara pengambilannya itu tidak sesuai dengan syariah Islam, maka hukumnya juga haram. Yang ketiga itu, jika sperma yang digunakan adalah sperma suami istri dan proses pengambilannya sesuai dengan syariah Islam yang telah dianjurkan dan diajarkan, maka hukumnya sah. Karena dia memasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka hukumnya itu diperbolehkan jika mereka melalui proses yang sesuai dengan ketentuan syariah yang ada. Nah, selain itu terdapat juga dalam Al-Quran
Surah Al-Baqarah ayat 223 tentang proses bayi tabung ini. Hukum Islam memandang tentang proses bayi tabung ini. Baik, yang kedua itu ada pertanyaannya yang B, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap bagus, tetap atletis, apakah boleh diperbolehkan? Berikan alasannya. Jika melakukan bayi tabung dengan alasan tersebut, tidak boleh dilakukan. Bayi tabung tidak boleh dilakukan dengan alasan tersebut untuk menjaga tubuh. Karena menurut pandangan Islam, jika bayi tabung dilakukan hanya demi alasan menjaga tubuh agar tetap bagus, menawan, dan atletis, bukan karena alasan medis yang sah. Karena tujuan pernikahan itu kan untuk mendapatkan keturunan dan generasi selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72, yang artinya itu, dan Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenismu sendiri, dan menjadikan bagimu dari pasanganmu itu anak-anak dan cucu-cucu. Itu terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 72, dianjurkan untuk tujuan menikah itu untuk mendapatkan keturunan. Dan jika melakukan bayi tabung ini dengan alasan tersebut, itu sangat tidak boleh karena dia mempunyai peluang besar untuk hamil dengan tanpa melakukan bayi tabung itu. Fatwa ulama dan MUI juga menegaskan bahwa bayi tabung hanya boleh dilakukan dengan alasan jika ada kebutuhan medis seperti kemandulan atau terjadi gangguan terhadap kesuburan. Dengan syarat sperma dan ovum itu berasal dari pasangan suami istri yang sah dan tidak ada pendonor ketiga, tidak ada pihak ketiga, tidak ada pendonor. Itu boleh dilakukan jika tidak melibatkan orang lain, hanya pasangan suami istri yang sah dan terjadi pada dalam masa pernikahan yang sah. Dan juga melakukan bayi tabung tanpa alasan medis hanya untuk menjaga tubuh agar tetap bagus dan tidak merubah bentuk tubuh agar tetap atletis dan menawan, itu menyimpang dari tujuan syar'i dan dianggap sebagai bentuk prioritas terhadap gaya hidup duniawi. Karena dia memilih untuk menjaga tubuhnya dengan menggunakan cara proses bayi tabung ini. Islam memuliakan peran keibuan dan mendorong umat untuk memiliki keturunan. Terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Bayi tabung itu boleh dilakukan dengan alasan yang jelas, seperti kemandulan atau terjadi gangguan terhadap kesuburan, mungkin bisa dilakukan. Tapi jika hanya alasan dengan ingin menjaga tubuh, dalam Islam sangat tidak diperbolehkan melakukan hal itu. Karena dia semata-mata demi alasan menjaga tubuh tetap menawan, karena itu benar-benar sangat menyimpang dari nilai-nilai Islam yang diajarkan tentang reproduksi, kekeluargaan, dan maqasid syariah. Pertanyaan ketiga yang C, bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin, semen suami dan ovum istri pada rahim wanita lain? Baik, ini disebut dengan sewa rahim, atau dalam bahasa Inggrisnya itu surrogate mother. Menurut Kamus Ringkas Kedokteran, merupakan seorang perempuan yang telah dikontrak untuk mengandung anak dari pasangan suami istri. Nah, ini masalah sewa rahim adalah persoalan baru yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab dan fikih, di mana kita dapat mencari dasar hukumnya untuk mengetahui apakah itu diperbolehkan atau tidak. Karena ketidakadaan mengenai hal ini di dalam kitab-kitab fikih, maka banyak bermunculan pendapat-pendapat dari cendekiawan yang muslim, mana di antara pendapat tersebut ada yang menyetujui, menghalalkan, dan ada yang tidak menyetujui atau mengharamkan sewa rahim ini. Di sini menurut Imam Ibnu Hajar, karena dia melarang
hal tersebut karena masuknya tidak muhtaram. Mani muhtaram ialah mani yang keluar atau dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh syara. Dalam hal ini yang menjadi ibu secara syar'i adalah apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut itu adalah yang pemilik indung telur itu yang melahirkan, kan yang mempunyai rahim itu. Jadi jika sebenarnya menurut Ibnu Hajar ini bahwa yang mempunyai anak itu adalah yang mempunyai rahim itu. Walaupun hasil dari sperma dan ovum itu berasal dari pasangan suami istri yang sah, tapi dia berada di dalam rahim yang ibu sewa ini. Nah, jadi menurut Ibnu Hajar ini bahwa anak itu kelak pemilik yang benarnya itu, pemilik aslinya itu adalah pemilik rahim. Menurut Ibnu Hajar berpendapat seperti itu. Maka ibu kandungnya yaitu adalah ibu yang memiliki rahim, walaupun sperma dan ovum dari pasangan lain. Nah, ada juga menurut pandangan Islam, jadi berdasarkan hadis tersebut dan didukung oleh Al-Quran, para ulama sepakat untuk mengharamkannya inseminasi dengan ibu sewa ini. Karena hal ini menimbulkan banyak persoalan daripada manfaatnya. Beberapa mudaratnya itu antara lain yang pertama percampuran nasab. Karena tadi itu kan dia menggunakan rahim wanita lain, walaupun sperma dan ovumnya itu berasal dari pasangan suami istri. Tetapi karena memakai rahim wanita lain sudah percampuran nasab. Padahal dalam Islam sangat menjaga kesucian dan kehormatan kelamin dan kemurnian nasab ini. Karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahroman dan warisan. Yang kedua, bertentangan dengan sunatullah atau hukum Islam. Yang ketiga, inseminasi ini pada hakikatnya sama dengan prostitusi karena secara tidak langsung terjadi penyiraman sperma suami kepada wanita lain setelah istrinya. Nah, yang keempat, kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Yang terakhir, bayi yang lahir tidak mengalami kasih sayang yang alami sehingga tidak terjalin hubungan keibuan secara alami dengan ibu biologisnya. Ya karena itu tadi, karena selama 9 bulan anak itu berada di dalam rahim wanita lain. Karena bisa jadi wanita itu terjadi ikatan batin antara anaknya itu dengan ibunya karena 9 bulan ada di rahim ibunya. Walaupun sebenarnya sel sperma dan sel ovum itu berasal dari pasangan suami istri itu. Hukumnya itu haram bila sel telur istri yang telah terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan istri atau disebut ibu pengganti. Begitu pula haram hukumnya bila proses dalam pembuahan buatan terjadi antara sel sperma suami dengan sel telur bukan istri. Nah, jadi haram juga, ini lebih haram lagi karena sel sperma itu berasal dari suami, tapi sel telur berasal dari wanita lain. Nah, ini diharamkan lagi meskipun sel yang telah dibuahi dengan sel telur meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim istri. Nah, itu juga haram, teman-teman, jika istrinya ini mandul ya. Nah, dia sel yang embrionya ini berasal dari sel sperma suaminya dan sel sperma wanita lain. Nah, ini juga ada terjadi. Nah, itu diharamkan juga. Dari berbagai pendapat tersebut disebutkan bahwa bolehnya menggunakan rahim sewaan itu jika keadaan yang benar-benar darurat, sangat-sangat darurat dan mendesak. Nah, hal ini boleh dilakukan. Disebut konsep darurat dikarenakan keadaan di mana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Nah, itu boleh dilakukan. Tapi kalau bisa, jangan dilakukan ya, karena takutnya itu
pencampuran nasab tadi. Jika sudah terjadi pencampuran nasab ini akan susah ke depannya nanti. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 2. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas. Dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina yang dilarang Islam atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Nah, yang pertama itu, yang A itu pertanyaannya, setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasan, dan jika tidak, berikan alasannya dengan argumentasi yang logis. Nah, baik. Di sini, menurut pendapat saya pribadi ya, saya tidak setuju dengan adanya poligami ini. Walaupun ada hukum Islam yang memperbolehkan lebih dari satu istri karena walaupun dengan syarat-syarat yang sangat ketat ya, diperbolehkan poligami ini. Tapi saya sangat tidak setuju dengan seorang laki-laki yang melakukan poligami. Walaupun mungkin kan di Indonesia juga diperbolehkan, tapi dengan batas 4 istri saja. Tetapi itu juga dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Nah, saya tidak setuju dengan poligami ini. Walaupun di zaman Rasulullah mempunyai lebih dari satu istri, tetapi di zaman itu berbeda dengan zaman sekarang. Karena zaman sekarang lebih banyak lebih dari satu istri karena mau dengan hawa nafsunya sendiri, melakukan itu dengan hawa nafsu. Berbeda ketika pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya tidak setuju dengan poligami ini, walaupun secara harta ataupun nafkah seorang suami itu mampu untuk bersikap adil, tetapi saya tetap tidak setuju karena kita tidak tahu ke depannya apakah dia akan mampu bersikap adil atau tidak karena sudah mempunyai lebih dari satu istri. Dan saya tidak setuju dengan poligami ini. Untuk memperkuat argumentasi saya menemukan satu teori di jurnal. Teorinya itu teori maslahat mursalah maqasid al-syariah. Teori ini memperkuat argumen saya tentang larangan poligami. Di sini dalam teori ini dijelaskan teori ini setiap hukum Islam baik itu yang menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak manusia mempunyai tujuan maqasid al-syariah. Menjaga kemaslahatan adalah tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, Alal Al-Fasi pada tahun 1974, ulama pembaharu dan tokoh nasional Maroko dalam Maqasid al-Syariat al-Islamiyat wa Makaramiha mengajukan 3 alasan mengapa poligami harus dilarang tegas. Melarang poligami bertujuan untuk kemaslahatan umum. Nah, yang pertama itu ada mencegah akibat buruk oleh perorangan untuk mencegah akibat buruk yang lebih besar. Artinya, kemaslahatan umum dikedepankan dari kemaslahatan pribadi. Al-Fasi mengatakan melarang poligami itu merugikan orang sebab mencegah keinginan mereka yang ingin poligami. Tetapi pada masa sekarang dampak negatif yang besar itu adalah merugikan citra Islam. Jika Islam berbicara peningkatan derajat wanita itu tidak akan tercapai. Kedua, dan tidak akan tercapai dengan adanya poligami. Yang kedua, mencegah kerusakan untuk lebih Yang kedua ada mencegah kerusakan untuk lebih dikedepankan daripada menarik manfaat. Ketiga, perubahan hukum suatu perbuatan mengikuti perubahan kemaslahatannya. Pada masa Nabi tadi yang sudah saya jelaskan, dibolehkannya poligami hingga 4 untuk melindungi anak yatim piatu. Tidak seperti sekarang yang kebanyakan laki-laki melakukan poligami untuk mengedepankan hawa nafsu mereka. Jika keadaan perempuan kini lebih baik, yaitu sederajat dengan pria dan harta gadis yatim piatu bisa diatur oleh lembaga keuangan profesional. Kan sekarang banyak sudah lembaga-lembaga atau yayasan yang menampung anak yatim piatu ya.
Konsekuensi logisnya poligami tidak boleh. Karena itu, untuk memberi perlindungan kepada perempuan dan keluarga, negara harusnya melarang poligami. Sebenarnya negara Indonesia juga mempunyai syarat-syarat yang ketat untuk seorang laki-laki yang ingin berpoligami, agar mereka tidak mudah untuk melakukan itu. Syaratnya itu salah satunya tidak boleh lebih dari 4 istri. Jika istri kelimanya, maka dianggap tidak sah perkawinan itu. Nah, ada juga negara muslim lainnya yang memandang tentang poligami ini. Negara muslim seperti Maroko, Irak, dan Yaman, Jordania, Mesir, Aljazair, dan Pakistan, meski tidak secara tegas melarang, tetapi menerapkan syarat ketat juga dan memberi sanksi berat bagi pelanggaran poligami ini. Jika ada orang melakukan poligami ini, negara-negara tersebut memberi sanksi yang sangat berat. Sama seperti Indonesia juga mempunyai syarat yang ketat untuk melakukan poligami. Undang-Undang Maroko Al-Mudawana 1957 diperbarui pada tahun 2004. Pasal 31 menyatakan poligami dilarang jika suami dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil. Pasal itu juga memberi hak bagi perempuan mengajukan cerai jika si suami berpoligami. Nah, Undang-Undang Pakistan tahun 1968 memberi hak bagi istri mengajukan cerai ke pengadilan jika diperlakukan tidak baik atau adil oleh sang suami. Nah, begitu juga sanksi bagi yang melanggar cukup berat pada negara Pakistan ini. Di dalam Undang-Undang Indonesia juga ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1974. Juga secara tegas untuk tidak memperbolehkan poligami jika pihak yang bersangkutan itu tidak memberi izin persetujuan. Maksudnya jika di sini suaminya ingin berpoligami tapi istrinya tidak setuju, tidak memberi izin, nah hal itu sangat-sangat tidak diperbolehkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975. Nah, selanjutnya itu pertanyaan yang B, bagaimana pandangan hukum negara dan hukum Islam terkait kasus poligami? Nah, tadi juga sebelumnya sudah saya jelaskan juga sedikit tentang pandangan hukum Islam dan hukum negara. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Negara Indonesia ini adalah negara hukum, memiliki peraturan tersendiri mengenai asas-asas perkawinan. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 3 ayat 1, undang-undang tersebut secara jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami yang diperuntukkan bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Akan tetapi dalam undang-undang ini pula terdapat pengecualian. Seorang suami bisa beristri lebih dari satu istri apabila ada izin dari pihak yang bersangkutan terlebih dahulu. Adanya pengecualian ini berlandaskan pada agama yang tidak mengharamkan praktik poligami. Berkaitan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia yang tidak memberikan kelonggaran terhadap poligami kecuali dalam keadaan yang mendesak. Sudah saya jelaskan tadi, jika di Indonesia cukup ketat juga syarat-syarat bagi orang yang ingin melakukan poligami. Nah, sejalan dengan ajaran Islam yang memberikan syarat ketat, ajaran Islam juga memberikan syarat ketat terhadap orang yang ingin melakukan poligami. Oleh karena itu, jika syarat-syarat yang ditentukan telah dipenuhi, maka pelaku poligami tidak akan mengalami kesulitan. Syarat-syaratnya itu ada beberapa juga, dan terutama itu harus atas izin dari istrinya terlebih dahulu. Nah, itu boleh dilakukan. Dan jika dia mampu bersikap adil, mungkin dari segi harta, mungkin dia mempunyai harta yang lebih, mungkin itu bisa dilakukan karena dia bisa menghidupi anak istrinya. Jika tidak ada harta yang lebih, bagaimana dia bisa menghidupi anak istrinya yang lebih dari satu itu? Dari beberapa dasar dan aturan yang telah dikemukakan, dapat dipahami bahwa asas perkawinan adalah monogami, terdapat dalam pasal tadi. Nah, sebab menurut pasal 3 ayat 1 ini dikatakan bahwa seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pula sebaliknya. Tetapi pada pasal 3 ayat 2
yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu istri apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan adanya ayat ini, berarti undang-undang ini menganut asas monogami terbuka. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan dalam keadaan tertentu seorang suami melakukan poligami yang tentunya dengan pengawasan pengadilan. Melihat beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada satupun peraturan yang melarang secara tegas pelaku poligami, karena jika dilihat dari peraturan tersebut memberikan celah dengan syarat adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan, yaitu istri. Tidak ada yang sangat secara tegas melarang poligami. Di Indonesia itu boleh, tapi yaitu tadi dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Di dalam Islam juga seperti itu, boleh dilakukan, tapi dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang ingin melakukan poligami. Nah, itu adalah penjelasan singkat saya tentang jawaban nomor 2. Baik, yang terakhir ada pertanyaan nomor 3. Nomor 3 itu pertanyaannya, aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang dengan ragam alasan. Umumnya aborsi dilakukan kalangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki, yang tidak melalui ikatan pernikahan yang sah. Adapun juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah sebab terdesak atau darurat melakukan hal ini. Yang pertanyaan pertama itu, berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Menurut saya, aborsi ini salah satu tindakan yang sebenarnya sangat tidak baik dilakukan, karena juga berbahaya juga untuk diri sang ibu. Dampaknya itu kan juga cukup besar di tubuh sang ibu yang melakukan aborsi, dan juga kasihan juga anak yang dikandungnya itu harus dilenyapkan dengan cara seperti itu. Nah, aborsi sendiri itu adalah suatu pengertiannya itu adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami. Aborsi itu adalah praktek yang menghentikan atau mengakhiri kehamilan dengan cara menghancur dan melenyapkan janin itu yang ada di dalam kandungan seorang ibu. Keguguran itu bisa terjadi karena dua. Yang pertama itu keguguran alami. Itu benar-benar yang gugur secara alami, dan keguguran ada campur tangan manusia. Nah, ini yang disebut dengan aborsi. Karena ada campuran tangan manusia. Untuk lebih jelasnya itu, dalam hukum Islam itu, pandangan ulama dalam hukum Islam, tindakan aborsi ini memiliki berbagai pandangan yang berbeda tergantung pada usia kehamilan dan kondisi janin. Secara umum, jika abortus dilakukan sebelum janin ditiupkan ruh atau nyawa, yaitu sebelum usia kandungan mencapai 4 bulan. Ulama berbeda pendapat, sekitar 120 hari. Nah, di sini ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang mengharamkan, dan ulama yang memakruhkan. Yang pertama itu ada ulama yang membolehkan. Nah, salah satu tokoh yang membolehkan abortus dalam fase awal ini adalah Muhammad Romli dalam kitab Al-Nihaya. Ia berpendapat bahwa karena janin belum memiliki ruh tadi, maka pengguguran tidak termasuk tindakan membunuh makhluk hidup. Itu salah satu tokoh ulama yang membolehkan aborsi. Tapi dalam kondisi belum memiliki ruh. Kondisi sekitar 4 bulan, karena janin ditetapkan itu sebelum usia, tidak melewati usia 4 bulan, sekitar sebelum 100, jika sudah lewat 120 hari itu sudah ada ruhnya. Yang kedua ada ulama yang memakruhkan. Nah, sebagian ulama menganggap aborsi dalam masa ini makruh atau tidak disukai karena meskipun belum bernyawa, janin sudah mengalami proses pertumbuhan biologis. Itu pendapat ulama yang memakruhkan. Yang terakhir ada pendapat ulama yang mengharamkan. Salah satu tokoh-tokoh yang mengharamkan aborsi ini ada Ibnu Hajar dalam Al-Tuhfah dan Imam Al-Ghazali dalam Ihya
Ulumuddin menyatakan bahwa aborsi tetap haram karena sejak pertemuan antara sperma dan ovum telah terjadi permulaan kehidupan yang patut dijaga dan dihormati. Itu adalah penjelasan singkat saya tentang aborsi ini dan menurut pandangan ulama. Baik, selanjutnya itu pertanyaan yang B. Bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat, apakah boleh atau haram? Berikan ketentuan hukumnya. Nah, janin terindikasi cacat. Cacat merupakan kelainan tertentu dan kira-kira separuh adalah kelainan serius. Bayi tersebut mempunyai masa depan sebagai manusia, tetapi masa depan itu terbatas dan tidak sempurna. Nah, ini juga salah satu penyebab membuat orang ingin melakukan aborsi karena anak yang dilahirkannya itu cacat. Tapi itu juga tergantung pada orang tua masing-masing apakah ingin melakukan aborsi atau tidak. Ada juga yang ingin tidak terima karena cacat dia melakukan aborsi, tetapi dia tahu jika itu cacat tapi dia tetap ingin melahirkan dan merawat anak tersebut. Nah, di sini saya menemukan apa boleh melakukan aborsi menurut hukum Islam dan hukum negara. Nah, menurut Fatwa MUI nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi janin terindikasi penyakit genetik berpendapat bahwa ketentuan hukum sebagai berikut. Yang pertama itu ada aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu atau nidasi. Yang kedua, aborsi dibolehkan karena ada uzur baik bersifat darurat maupun hajat. Nah, bersifat darurat ini contohnya itu seperti perempuan hamil menderita sakit fisik yang berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan kaverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Yang kedua, dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. Nah, ini dalam keadaan darurat boleh melakukan aborsi menurut menurut Fatwa MUI Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2005. Nah, yang kedua, keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi. Contohnya itu seperti janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. Yang kedua, kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Nah, itu boleh dilakukan menurut Fatwa MUI. Berarti di sini menurut Fatwa MUI ulama Indonesia ini bahwa jika terdeteksi cacat boleh dilakukan karena itu juga termasuk keadaan yang darurat. Tapi kembali lagi kepada orang tua masing-masing yang ingin melakukan aborsi atau tidak jika anaknya yang dikandungnya itu terdeteksi mempunyai cacat. Nah, ada juga terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Nah, di sini di ayat ini dijelaskan haram jika membunuh jiwa yang diharamkan. Sebenarnya haram, tapi jika dengan suatu alasan yang benar, maka mungkin boleh dilakukan. Nah, tapi faktor-faktor yang memperbolehkan tindak aborsi ini setelah janin berumur 120 hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyakit turunan atau genetika pada janin. Yang kedua, cacat yang tidak bisa disembuhkan. Yang ketiga, penyakit yang bisa menular kepada anak keturunan. Nah, ini yang saya temukan, saya cari di sumber-sumber referensi lain di jurnal-jurnal, saya menemukan ini. Berarti di sini boleh dilakukan jika memang terdeteksi bahwa sang anak itu cacat, boleh dilakukan aborsi karena keadaan darurat tadi. Terakhir ada C, pertanyaannya berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Menurut saya menemukan dalam jurnal cara solusi mencegah terjadinya aborsi. Yang pertama, jika ingin melakukan aborsi sebaiknya
pikirkan terlebih dahulu apakah tindakan ini benar atau tidak. Karena ide untuk melakukan aborsi ini mungkin bakal muncul terlebih dahulu di dalam benak seseorang jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, seperti misalnya remaja-remaja yang hamil tanpa ada ikatan pernikahan. Mungkin ini adalah ide pertama yang muncul di otak mereka, yaitu aborsi. Tetapi sebaiknya jangan melakukan aborsi, karena aborsi itu bukan salah satu jalan yang bisa menyelesaikan masalah, tetapi menimbulkan masalah-masalah lain yang akan datang. Masalah-masalah baru itu baik itu secara fisik, karena juga tindakan aborsi itu juga berpengaruh juga terhadap tubuh sang ibu. Secara psikologis juga, kriminal, sosial maupun moral. Nah, ini sangat berpengaruh kepada seorang ibu yang ingin melakukan aborsi. Sebaiknya itu hubungi keluarga terdekat untuk meminta dukungan serta pendampingan diskusi untuk mendapatkan solusi terbaik tanpa ada melakukan tindakan aborsi ini. Nah, keluarga itu tersendiri mempunyai peran yang sangat penting dalam hal ini. Walaupun dia sudah melakukan, contohnya misal seandainya yang melakukan aborsi ini yaitu anak muda yang hamil di luar adanya ikatan pernikahan. Nah, sebaiknya dia menghubungi keluarga terlebih dahulu, maksudnya menceritakan hal ini kepada keluarga terlebih dahulu, karena keluarga adalah tempat terdekat bagi kita dalam situasi apapun. Biasanya keluarga tetap akan menerima kita, mau seburuk-buruk apapun orang tua akan tetap menerima seorang anak mereka. Mereka akan menerima baik dan buruknya. Nah, maka dari itu lebih baik mencari solusinya itu bersama keluarga terlebih dahulu daripada langsung mengambil tindakan aborsi, karena itu juga akan berdampak yang sangat buruk juga jika mengambil tindakan yang sangat besar, yaitu tindakan aborsi ini. Diskusikan langkah-langkahnya itu kepada keluarga terlebih dahulu, langkah apa yang mau diambil selain aborsi ini. Jangan sampai melakukan aborsi ini. Terbuka dan diskusi kepada keluarga juga membantu sang calon ibu untuk mencari solusi yang terbaik bagi kehamilan yang tidak direncanakan ini. Nah, jika solusinya itu jangan melakukan aborsi, ada solusi lain yang bisa dilakukan. Yang pertama itu menerima sang anak dalam keluarga dengan pertimbangan bahwa keluarga secara moral dan material mampu untuk mempertahankan bayi tersebut. Yang kedua itu ada pertahankan kehamilannya dan memberikan anak kepada orang lainnya. Di sini itu maksudnya ketika sudah lahir, dia bisa memberikan kepada orang yang tidak mempunyai anak. Kan di zaman sekarang juga banyak orang yang mengadopsi anak. Nah, itu bisa dilakukan. Tetapi orang yang menerima anak itu dipertimbangkan dulu bahwa dia itu mampu secara moral dan material untuk mengadopsi anak tersebut. Nah, juga perlu ditekankan juga bahwa keluarga juga harus melihat terlebih dahulu siapa yang menerima adopsi tersebut, harus bertanggung jawab dengan anak tersebut. Jangan sampai anak yang diberikannya itu malah diniatkan dengan yang tidak baik oleh sang penerima anak. Nah, ini merupakan bisa juga solusi selain melakukan aborsi, ini juga bisa menjadi solusi bagi seseorang yang kehamilannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Nah, Solusi terbaik dari tindakan aborsi adalah pendekatan preventif, bukan hanya reaktif. Melalui pendidikan, nilai agama, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial, kita dapat mencegah aborsi sejak akar permasalahannya. Aborsi itu bukan salah satu jalan keluar yang menyelesaikan masalah jika terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak diinginkan. Aborsi itu bisa jadi menambah masalah-masalah baru yang akan terjadi ke depannya. Mungkin dampaknya itu akan ke depannya bagi seorang ibu itu sangat besar ya, baik itu secara fisiknya. Nah, banyak cara lain yang bisa dilakukan dalam hal ini. Itu saja penjelasan singkat saya tentang aborsi, bayi tabung, dan poligami. Saya memohon maaf dan meminta maaf sebesar-besarnya jika penjelasan saya kurang dimengerti. Jika ada salah kata juga, saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.